Jadi, nah makanya tuh kita perlu ini spesial nih. Ini salah satu bahan bakunya hormon kan. Nah, makanya jangan lama-lama. Kita ngomongin yang apa? Yang negatif, yang apa itu nggak usah lama-lama. Oh, siap. Iya, jadi Langsung yang baik-baik aja yang nih. baik-baik Ya, aja. boleh lah. Dan sudah kita jelaskan bahwa saya sudah pernah jelaskan juga bahwa salah satu bahan baku hormon itu kan adalah itu protein. Ya, Protein. Nah, ini makanan kalau boleh saya katakan ini entah makanan entah minuman lah ya dari alpukat. Alpukat ini kan protein, Sat. Protein dia. Dan dia juga mengandung lemak yang baik. Jadi ini kalau boleh saya bilang ini salah satu makanan atau ya sebulan mungkin saya tambah dikit madunya dikit. Yang insya Allah kalau Ustaz Budi makan, bentar daging unnya. Nggak sabar nih dok saya. Ini nggak sabar. Karena alpukat begitu kan tuh senengan saya. Saya tahu, Ustaz kabarnya kan nggak suka yang di blender. Itu dia. Ini blender pakai tangan, pakai cinta. Siap. Kayak itu Ustaz. Jadi ini alpukat, kurma, madu, garam, penuh cinta. Ya salam. Saya terima dengan cinta. Alhamdulillah. Semoga Allah cintai antum. Amin insyaallah. Korma ini kan? Korma. Ada rutopnya. Makanannya Maryam, Ustaz. Rutop itu. Oh, tambah bahagia berarti ini. Berbagi, Ustaz. Alpukat, Madu, kurma, madu, tambah garam. Garam tuh dia penting karena dia salah satu anti peradangan dan dia memperbaiki juga kondisi suasana di lambung. Tuh garam tuh fungsinya banyak sekali. Garam ya. Bismillah. Tenang, emang saya suka ini. Oh iya. Tapi tidak sesumringah ketika permen tadi Ustaz makan. Oh gitu ya. Karena ini ada memorinya. Ada memorinya. Nah, memori sebenarnya kalau saya perhatikan bagi seorang muslim itu adalah ketika ada informasi dari Nabi. Mungkin Ustaz lebih paham, sudah sering banyak baca hadisnya. Ketika para syuhada itu atau mungkin calon syuhada itu disampaikan tentang kalian akan ketemu bidadari, kalian segala macam. Itu memori finalnya. Sehingga nggak ada apa-apanya nih kayak beginian. Ketika ada seorang sahabat yang di zamannya perang Badar, ketika Nabi mengatakan, siapa yang berperang hari ini dan terbunuh hari ini, maka Allah akan menyiapkan kepada surga seluas langit dan bumi. Ketika lagi makan kurma. Sehat lagi kurma. Benar kan? Lagi makan kurma, dibuang dia. Dibuang sama dia. Masya Allah. Karena apa? Udah ada memorinya. Kata sahabat, innahala hayatun tawilah. Kalau saya makan kurma terus jadi hidup lagi terlalu panjang hidupnya. Karena sudah dijanjikan surga. Sebenarnya memori terindahnya bukan ini, Ustaz. Kebahagiaan yang nanti yang kata Allah kata Nabi SAW dalam sebuah diskusi saya mungkin Ustaz lebih paham lah. Aku akan menyiapkan surga yang tak pernah terlintas di matamu. Betul. Tak pernah terdengar dengan telingamu, tak pernah bisa rasakan oleh hatimu. Masya Allah. Betul. Itu memori terindahnya. Karena emang bukan kampung kita di sini. Ngapain dunia susah hati? Bener. Susah hati makan alpukat, makan kurma, makan madu, makan kojek. Banyak orang kadang-kadang nggak habis pikir saya. Baru umur 20 tahun udah ubanan. Uban itu kan tanda-tanda penuaan. Oksidasi. Sekarang kan banyak orang gitu. Saya lihat ini umur 20 tahun udah ubanan, udah kena darah tinggi, kencing manis pula. Ini semua. Ada itu nggak dok ya? Saya suka pikir karena kan ada ayat yang gitu ya. Ketika kiamat itu kan hari ketika bayi lahir pun istilahnya dia menjadi beruban. Betul. Yauma yaj'alul wildana syiba. Anak-anak menjadi beruban. Kan kalau kiamat itu kan ini dok. Kalau kiamat kan tahu sendiri kan menakutkan lah gitu ya. Gambarannya kita nggak nyampe lah. Makanya tidak ada orang beriman saat hari kiamat, gitu kan? Karena jelas itu tidak mungkin Allah menakuti hambanya yang beriman dengan cara yang semenakutkan itu. Artinya gini, apa ya hubungan antara tadi kan uban tuh masih muda, belum waktunya ubanan, terus kok ada pembahasan tentang bahkan bayi itu kalau ada di hari kiamat itu dia akan beruban. Langsung beruban. Kiamat itu kan apa dok? Menakutkan, menggelisahkan. Orang tuh kan sudah nggak karuan suasana hatinya. Apa itu kali ya gambarannya, Dok? Sederhana, Kak. Gimana tuh? Gampang. Kayak gini. Saya taruh dulu nih. Kayaknya pembahasan kiamat nih perlu permennya taruh dulu. Agak berat ini, Ustaz. Semua yang Allah ciptakan nih, Ustaz.
dia dalam keadaan seimbang. Dalam keadaan tugas kita itu mengatur, menyeimbangkan agar jangan tidak seimbang. Nah, ini kan bahasa Al-Qur'annya begitu, tapi bahasa selnya. Nah, bahasa selnya adalah semua elektron atau sel kita itu ada elektronnya, ada proton, neutron, segala macam. Ada yang positif, negatif. Dia berputar utuh, berpasangan, gitu. Satu tingkat kecemasan pada diri seseorang atau cemas, stres, menakutkan, ketakutan, memisahkan elektron dari hilang deh, ini kabur nih, kemana dia, dan dia bersifat destruktif. Merusak berarti ya? Merusak dia. Kalau dia masuk ke organ jantung, dia bisa rusak. Ginjal dia rusak, otak dia rusak, kulit dia rusak, ke bagian-bagian yang membentuk sel warna pun dia akan rusak. Mobil kita, kalau kita mobil atau motor atau apa kendaraan gitu kan, jemur terus tiap hari. Nggak beri kesempatan untuk berada dalam rumah, lama-lama kan puder, karatan. Nah, begitu badan kita. Ketika semakin banyak stres itu tuk masuk ke tubuh kita, maka semakin banyak elektron yang kehilangan pasangannya. Yang kita kenal dengan radikal bebas. Kalau mungkin itu sudah badai radikal bebas. Udah badai. Badai oksidasi yang terjadi pada kiamat itu. Karena kan penuaan, oksidasi, radikal bebas itu kan munculnya karena kan bahasan kita di awal kan stres. Di bukunya pun juga ngomong stres. Semua penyakit degeneratif di Miracle of Endorphin juga adalah karena stres. Bagaimana gak stres? Lihat begitu luar biasanya pemandangan iza syamsu kuwirat, gunung-gunung dihancurkan, dibenturkan, langit hancur. Gimana gak stres? Iya. Badannya luar biasa. Itu kehancuran alam, kehancuran badan kayak gitu. Itu masih mending, maksudnya beruban. Ada juga mungkin yang ibu yang dia anak dalam, itu hadis apa bukan itu, yang anak yang ada dalam kandungannya pun keluar. Ayat. Ada kan ayatnya? Saking takutnya. Betul. Jadi sebenarnya saya katakan, ya memang mau tidak mau hidup kita itu pilihannya ya sabar, syukur, ya harap dan takut, itu aja sebenarnya. Harap surganya, takut dengan siksanya Allah. Kalau itu sudah masuk ke install dengan sempurna dalam benak pikiran kita lah. Meskipun nggak sempurna banget ya, pasti akan tenang hidupnya. Apa yang mau ditakutin? Silahkan buat sesukamu, pasti akan mati kok. Betul. Silakan zolimi, seperti kata Ibnu Qayyim tadi. Silakan zolimi saya, silakan bunuh saya, silakan asingkan saya, silakan penjarakan saya. Tapi satu hal yang kalian tidak bisa dapatkan, surga yang ada dalam hatiku, yang surga ini sudah terhubung dengan Robnya di sana, dan ada kan bahasa Quran, barang siapa yang berharap pertemuan dengan Robnya. Betul. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Indah banget hidup kayak begitu ya. Ya. Sehingga itulah yang saya bayangkan ketika sosok Bilal bin Rabah radhiyallahu ketika kematian menghampirinya, dikatakan marhaban ya maut. Selamat datang wahai kematian. Dia katakan waktu itu istrinya nangis, Dok. Ya, terus. Bilal tuh waktu sedang sakaratul maut, istrinya nangis. Kata Bilal, jangan nangis. Jangan sedih. Ghadan nalqal ahibba Muhammadan wa sahbah. Masya Allah. Besok saya akan bertemu orang-orang yang aku cintai. Kan Muhammad dan sahabat yang lain. Masya Allah. Rasul sudah meninggal. Kalaupun esok saya meninggal, sesungguhnya saya bertemu orang-orang yang aku cintai. Rasul SAW. Ada orang beriman kayak gitu ya. Dan sama juga dengan kalimat yang diucapkan oleh Utsman. Betul. Waktu luar biasa dalam sejarah, nggak usah lebih paham lah. Penyiksaan yang dilakukan. Ada yang mengatakan Utsman, misalnya, biarkan kami menghentikan ini. Tapi Utsman nggak mau kan? Betul. Orang udah disuruh puasa. Besok kau akan berbuka bersama. Besok puasa, besok buka bersama kami, Utsman. Menjelang maghrib belum meninggal. Menjelang maghrib ya? Persis. Buka puasa. Akbar. Persis. Menjelang maghrib belum meninggal. Rumahnya diterobos oleh para pendemo besar yang bawa senjata itu, kemudian dipenggal persis menjelang maghrib. Dipenggal, Ustaz? Penggal kepalanya. Dipenggal kepalanya saat beliau sedang membaca Al-Quranul Karim. Dia punya mushaf sendiri. Itu mushaf haknya khalifah. Mushaful iman istilahnya. Dipenggal kepalanya, kemudian sampai darahnya muncrat ke mushaf.
Masya Allah. Itu yang diabadikan di Museum Turki itu. Oh, masih ada ya? Masih ada, dan itu yang diduplikasi di banyak negara. Ya, mushaf itu. Dan satu takdir Allah yang menarik tuh disebutkan bahwa darahnya itu waktu itu beliau sedang membuka surat Al-Baqarah dan muncrat pada ayat fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Pas banget ya. Allah yang akan menangani mereka. Allah cukup kan. Jadi begitulah, itu orang-orang beriman. Indah hidup mereka itu. Hidupnya indah, jadi, matinya pun indah. Betul, hidupnya indah. Menghadap Allah juga indah. Masya Allah. Jadi orang-orang beriman ini, Masya Allah, itu kenapa dok? Jadi salah satu doa yang diajarkan Nabi itu minta agar jiwa ini dianugerahi takwanya. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikan pada jiwa ini takwanya. Wa zakkiha, dan sucikan ia. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau walinya, engkau yang akan melindunginya. Engkaulah maula hatiku ini. Kesimpulannya, manusia yang memiliki jiwa itu pun dia tidak bisa mengontrol itu ya. Artinya gini dok, berarti dengan itu orang beriman yang baik itu mestinya menjadi orang yang sangat sehat dok. Orang yang beriman yang baik mestinya orang yang paling sehat. Dan mestinya orang yang paling pintar. Bukan paling pintar, tapi pintar. Hubungan dengan pintar? Oh jelas lah. Karena memang kalau isi perutnya benar, ususnya benar, otaknya pasti benar. Jadi kalau udah jelas tadi. Tapi ini sepertinya kita perlu pembahasan Lanjutan ini. untuk urusan usus nih ya. Urusan usus ini. Kalau ini karena pembahasannya panjang, cukup detail juga. Tapi ini kalau dikerjakan, kita kembalikan pada esensi yang sebenarnya. Subhanallah, saya sangat yakin kejayaan Islam ini akan pelan-pelan lah ya kita wujudkan. Ini hadir generasi baru mestinya. Generasi baru ya, yang artinya perbaiki hati, bersihkan ususnya, lambung ususnya ini, gitu ya. Kemudian nanti akan tumbuh generasi yang memang sangat baik. Kalau bahasa kesehatan kemarin dokter sampaikan moodnya bagus. Moodnya bagus. Bagus sekali. Gennya terbaiki, keturunan berikutnya juga baik. Kecerdasannya juga luar biasa. Ya. Pantas ya dok ya, hari ini juga banyak ilmu yang tidak ditemukan, banyak masalah tidak ditemukan solusinya oleh ilmu. Banyak Ya kan? Banyak. Lah, Karena apa? Urusan corona aja nggak ada obatnya katanya gitu. Katanya begitu. Karena ada sih. Pasti ada lah. Kan liku lidah indah wa'ud. Iya. Yakin Tapi begitu. ada buntutnya dok. Apa itu? Hadis itu ada buntutnya. Ma'anzalallahu da'an illa Iya. anzala dawa'an alimahu man alim jahilahu man jahil. Allah yang kasih tahu. Iya, jadi gini teman saya, kalau ada penyakit nih, anggap umpamanya yang lagi terjadi adalah wabah corona gitu ya. Kemudian setelah itu apa ya bahasanya? Banyak pakar mungkin seluruh dunia sepakat mengatakan tidak ada obatnya, umpamanya gitu. Nabi mengatakan alimahu man alim. Obat itu pasti ada. Cuma yang tahu dia tahu. Wa jahilahu man jahil, tapi yang jahil ya jahil. Tapi masa seluruh dunia jahil dok? Iya, Allah alam itu urusan dunia lah. Kalau kita mah. Artinya begitulah, maksud saya banyak ilmu yang manusia itu kalau tidak dibukakan Allah nggak dapat. Sehingga ketika ada masalah itu dia perlu waktu sangat lama untuk menyelesaikan itu. Dan sebenarnya salah satu obat ya. Ustadz, ini saya lupa tadi Ustadz. Ada sesuatu yang harusnya saya masukin. Apa Ustadz? Apa itu? Ini Ustadz. Ini kacang ini Ustadz. Harus masuk ke situ. Oh gitu? Kayaknya enak banget ini. Jadi krek-kreknya gitu Ustadz. Oh iya bener ya. Ada kriuknya ya? Iya. Edisi terbatas itu. Iya. Mantap ini. Gitu. Cobain ya. Dengerin kriuknya. Silent Please. Udah mulai mirip ini ketawanya senyum nama Kojek sama Kojek. Nah, gitu. Jadi itu mungkin perlu pembahasan khusus, nanti kita akan bahas bagaimana ternyata ya semua yang ada di alam semesta ini semua bersimbiosis. Semua saling bekerja sama. Kalau dia sudah tidak bersimbiosis namanya disbiosis. Disbiosis itu bakteri pun akhirnya diperangi, virus pun diperangi, dan ujung-ujungnya apa? Ya namanya makhluk hidup, kucing aja, bukan kucing sih ya makhluk kecil namanya bakteri aja kalau mereka dimusuhin, nggak diberi kesempatan untuk
hidup, mereka pasti akan melawan. Udah mekanisme Ya, pertahanan makhluk hidup itu. makhluk hidup. Nah, dalam tubuh manusia ini banyak makhluknya di luar manusia itu sendiri. Makhluk Masya Allah. tersebut namanya salah satunya bakteri. Ini Sedang bertasbih dia ya. dan bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih Semua walakin la yang tafqahuna tasbihahu. tasbihahu. Ini penting dong, kayaknya kapan kita bahas tentang bahwa kita ini harus ikut bertasbih Ya. bersama alam. Kalau bahasa Quran, kalau Nabi Daud dibalik. Jadi alam ini semua ikut bertasbih bersama Nabi tasbihnya Daud. Iya. Makanya kemudian menjadi Masya Allah itu. Ya. Oh, Daud, kan ingat ya dok, kisah Daud dan Jalut. Heeh. Ada Talut dan Jalut kan, yang Jalut pemimpin yang badannya besar, zalim kan mati. Yang bunuh siapa? Daud. Daud. Masih bocah Daud. Iya. Fisiknya kayak apa itu kan? Iya. Itu yang kalau dia bertasbih maka alam, ini semua alam nih bertasbih. Kita perlu banyak tasbih untuk hidup. Ini subhanallah nih. Saya kalau Iya, saya iya, kadang-kadang iya. jujur kalau lihat-lihat kayak begini, saya semakin apa ya? Semakin merasakan Allah tuh sayang banget sama kita. Tadi manusianya yang jahil. Udah diciptakan sayuran, apa ada paprika, ada kurma, ada jeruk nipis, ada jahe, ada segala macam. Kenapa nggak dimakan kayak beginian? Ini obatnya kalian. Ini spare partnya, ini onderdilnya. Gak sabar nih kita nanti ingin meramu semua tasbihnya alam. Masya Allah, meramu tasbihnya alam. Iya, meramu tasbihnya alam. Masya Allah. Itu tagline baru. Oh, ada hadis Rasul yang mengatakan, ini mungkin berikutnya. Berikutnya. Bahwa sholatnya semesta itu tasbih. Sholat atas semesta itu tasbih. Jadi ini semesta, bagian dari semesta ini lagi bertasbih. Kenapa disebut semesta? Karena mereka semua berputar. Oke. Ini semua ada elektron. Kalau kita kan sholat, Dok. Ya. Ya kan, subhanallah itu hanya salah satu rangkaian sholat, subhanallah. Tapi semesta ini kalau sholatnya mereka adalah dengan bertasbih pada Allah. Tadi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang ada bertasbih tapi kalian tidak paham tasbihnya. Kita akan bahas nanti ya di Insya Allah, berikutnya, insya Allah, Dok, ya. Setelah kita perbaiki hati kita ini, kita perlu perbaiki makanan kita. Makanan kita. Yang disebut oleh Nabi kemarin, yang bejana kita ini, Iya, lambung kita ini. Lambung Kita, usus kita bersihkan, kita perbaiki. Mudah-mudahan berikutnya betul-betul lahir gen baru. Insya Allah. Lebih Iya. baik ya. Betul, insya Allah. Ustaz. Khairan, kita akhiri dulu, Dok, ya. Jazakallahu khair. Baik, Tapi Ustaz. ngomong nasib ini gimana nasib Oke, ini? kita teruskan dulu. Karena dibuka dengan kojek, kita tutup dengan kojek. Oh, gitu. Jangan lupa. Ya salah. Tutupnya kojek. Masya Allah, kojek.